Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsyadana li ta'atihi wa jazarana an ma'siyatihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, iqraran bi wahdaniyatihi. Wa asyhadu anna sayyidana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluh i'tirafan bi nubuwwatihi. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tibyaqil adhiya wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadinil mukhtar wa alihil athhar wa ashabihil akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih. Amma ba'd, faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, marilah kita senantiasa berusaha meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan apa saja yang diperintah oleh Allah dan juga berusaha menjauhi larangan-larangan Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk bertakwa, dan setiap Jumat kita diingatkan untuk itu. Kita diperintahkan untuk taat kepada Allah dan Rasul-Nya, karena Allah mengharapkan kita menjadi orang yang baik dan selamat, baik di dunia ini maupun di akhirat. Baik selamat dirinya, keluarganya, anak-anaknya, dan keturunannya, termasuk baik kampungnya, negaranya, dan seluruh aspek kehidupan di dunia ini. Dan juga tidak kalah pentingnya dari semua itu adalah keselamatan tauhid kita, akidah kita, agama kita, jiwa kita, serta kita dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, surga merupakan tempat terindah yang dijanjikan oleh Allah untuk hamba-hambanya yang beriman dan bertakwa. Di dalamnya penuh dengan kenikmatan dan kebahagiaan yang tidak akan pernah terbayangkan sebelumnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Maka tidak seorang pun yang mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka, yaitu bermacam-macam nikmat yang menyenangkan hati sebagai balasan terhadap apa yang mereka kerjakan. Oleh karena itu, semua orang mengharapkan surga Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tidak hanya manusia yang merindukan surga, ternyata surga juga demikian merindukan manusia. Lalu pertanyaannya, siapa orang yang dirindukan oleh surga itu? Kok mulia sekali, kok hebat sekali? Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ada 4 golongan yang dirindukan surga. Hal ini berdasarkan sebuah hadis baginda Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Tirmidzi dari Ibnu Abbas radhiyallahu an.
Al-jannatu mushtaqatun ila arba'ati nafar. Talil Qur'an wa hafidhil lisan wa mut'imil ji'an was-sha'im fi syahri Ramadan. Hadirin, 4 golongan manusia yang dirindukan surga itu adalah, yang pertama adalah talil Qur'an, pembaca Al-Quran. Orang yang lisannya senantiasa digunakan untuk membaca kalamullah, baik saat lapang maupun sempit, baik yang faham maksudnya, tahu artinya atau tidak tahu. Namun demikian, hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tentu diharapkan bacaannya yang baik. Karena sering disampaikan para ulama bahwa Allah senang kepada orang yang membaca Al-Quran sebagaimana ketika diturunkan. Al-Quran dibacakan oleh malaikat Jibril alaihissalam kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Dan selanjutnya Nabi membaca dan hafal. Bukan membaca dengan kemauan sendiri, tapi ada tuntunannya. Ini jadi pelajaran hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah bagi kita, bahwa seharusnya kita membaca Al-Quran itu ada guru yang mengajari kita dan bersanad. Artinya bersambung ilmu yang kita terima dari guru kita tentang bacaan Quran itu sampai kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Karena hadirin, banyak di tengah-tengah masyarakat orang yang belajar Al-Quran hanya sampai 5 juz mungkin, atau misalnya, tapi karena sudah lancar lalu berhenti dan ngaji sendiri. Padahal ada bacaan-bacaan gharib di dalam Al-Quran itu. Bacaan yang huruf atau harokatnya tidak sama dengan cara membacanya. Oleh karena itu, Imam Al-Ghazali dalam Ihya menyampaikan rubbatalil Qur'an wal Qur'an yal'anhu. Banyak orang yang membaca Al-Quran, tetapi Al-Quran tidak suka pada orang yang membaca itu. Mungkin karena bacaan kita yang memang tidak benar, mungkin karena tidak tahu memahami isinya, dan juga tentu sangat mungkin karena kita tidak bisa mengamalkan isinya. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, selain dirindukan oleh surga, orang yang rajin membaca Al-Quran hatinya akan menjadi tenang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Artinya yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram. Yang termasuk mengingat Allah di situ adalah membaca Al-Quran. Rasulullah SAW juga bersabda, bacalah Al-Quran, naiklah pada derajat-derajat surga, dan bacalah dengan tartil sebagaimana engkau membaca dengan tartil di dunia. Sesungguhnya kedudukan kedudukan derajatmu pada kadar akhir ayat yang engkau baca. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, orang-orang tua kita dulu jika menempati rumahnya, maka Al-Quran yang dicari terlebih dahulu untuk selalu dibaca di rumah tersebut. Bukan hanya gemar membaca saat bulan Ramadan hadirin, dan rumahnya dapat bercahaya
dari keberkahan Al-Quran yang ada di rumah tersebut, sehingga orangnya hidup aman, hidup tentram, hatinya damai, penuh dengan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan rumah itu yang terang karena banyaknya lampu, tidak. Walaupun lampu banyak, tapi kalau hatinya yang gelap, maka semuanya tidak berarti. Ketika hati itu sudah bersih dan bercahaya, maka dialah yang akan menuntun gerak-gerik kita menuju ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, orang yang dirindukan surga adalah hafidul lisan, orang yang mampu menjaga lisannya, menjaga lisan dari berkata kotor, mencaci maki, menghujat, menghina, memfitnah. Bahkan kadang-kadang terjadi ada orang yang mengkafirkan orang lain. Padahal orang itu Islam, bersyahadat kepada Allah, bersaksi kepada Allah, bersaksi bahwa Nabi Muhammad SAW utusan Allah. Jika disadari bahwa ucapan-ucapan yang baik, hadirin, dari lisan seseorang itu menunjukkan bahwa orang itu baik. Sebaliknya seseorang tidak akan mengucapkan kejelekan kecuali orang itu memang jelek. Tidak usah melihat orang lain, kita lihat diri kita sendiri. Kalau kita masih suka berbuat baik, berarti dikira diri kita baik. Kalau diri kita itu suka berbuat jelek, berarti memang kita termasuk orang yang jelek. Itulah gambarannya. Ketika mulut berkata jelek, maka sulit untuk dikembalikan lagi, hadirin. Habib Abdullah bin Husain menangis karena hari-harinya tidak dapat menambah berbuat kebaikan. Sebab waktunya semua sudah digunakan untuk kebaikan. Waktunya digunakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga terlintas saja berbuat jelek, tidak sempat, hadirin. Itulah orang yang dekat kepada Allah. Andaikan waktu itu dapat diperjualbelikan, tentu beliau dengan gembira, dengan senang hati akan membeli waktu tersebut. Tapi apa mungkin? Tidak mungkin. Karena Allah sudah menentukan waktu itu. Nggak bisa dikurangi, nggak bisa ditambahkan. Itu adalah hak prerogatif Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya tidak dapat membayangkan, hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bagaimana orang yang memosting, memviralkan, memfitnah orang lain lalu dibaca oleh ribuan dan bahkan mungkin jutaan orang. Jika ia sadar, jika memang sadar, mampukah ia memohon maaf dan meminta ridhonya? Hadirin, gak mungkin, hadirin. Pasti ada yang tercecer. Lisan itu adalah salah satu dari anggota tubuh kita yang merupakan nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita, yang dapat menyelamatkan kita di dunia dan akhirat. Tapi juga sebaliknya, dengan lisan dapat menjadikan bumerang bagi kita, akan menjadi laknat, wal'iyadzubillah, jika kita tidak dapat menjaganya. Makanya ada pepatah, mulutmu adalah harimaumu. Sering kita dengar itu. Mengerikan, hadirin. Oleh karena itu, baginda Nabi Muhammad SAW mengingatkan kepada kita, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa orangnya yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia berkata yang baik. Kalau tidak mampu berkata yang baik, kata Nabi, aw liyasmut, jangan berkata kotor, jangan mencaci maki orang, jangan menghujat, menghina orang, memfitnah orang, apalagi sampai mengkafirkan tadi. Karena itu, orang yang mampu menjaga lisannya, maka surga rindu kepada orang tersebut. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang ketiga adalah orang yang memberi makan orang yang lapar. Wa mut'imul ji'an. Orang yang senantiasa membantu orang lain yang membutuhkan.
Allah akan membalas kebaikan orang tersebut. Bahkan kelak di akhirat akan memberikan makanan dan buah-buahan dari surga bagi orang yang suka memberikan makanan kepada orang lain. Makan yang merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia. Bayangkan jika ada orang yang tidak mendapatkan nikmat untuk makan, betapa kurang hidupnya. Karenanya kita perlu sadar bahwa kesempatan membantu sesama juga dapat dilakukan dengan memberikan makan pada golongan tersebut. Hakikatnya orang yang memberi orang lain adalah sama dengan memberikan pada dirinya sendiri. Allah pasti akan membalas orang yang memberi itu. Kalau mungkin dia tidak mendapatkan langsung balasan dari Allah atas pemberiannya, maka anaknya yang akan menerima pembalasan dari Allah atas apa yang diinfakkan untuk orang lain. Kalau mungkin anaknya tidak, pasti cucunya nanti akan mendapatkan bagian dari Allah atas keberkahan nikmat yang diberikan kepada orang lain itu, hadirin. Tidak ada ruginya orang memberikan sesuatu kepada orang lain, karena hakikatnya dia memberi untuk dirinya sendiri dan anak turunnya. Yang keempat, hadirin, adalah orang yang berpuasa Ramadan. Orang yang berpuasa Ramadan dengan baik dan benar, artinya bukan hanya puasa tidak makan dan tidak minum, tapi semua anggota tubuhnya ikut berpuasa, ikut menahan diri dari hal-hal yang maksiat yang dilarang oleh Allah. Maka orang yang puasa seperti itu dirindukan oleh surga. 4 orang yang dirindukan surga itu, yang pertama adalah orang yang membaca Al-Quran. Yang kedua adalah orang yang mampu menjaga lisannya. Yang ketiga adalah orang yang suka memberi makan pada orang lain yang butuhkan. Dan yang keempat adalah orang yang berpuasa pada bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita termasuk 4 golongan semuanya itu, sehingga kita diselamatkan dan dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya. Demikian khutbah yang dapat kami sampaikan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wa qur rabbi fir warham wa anta khairur rahimin.